for what Persib said was a handball. Oh, indeed, they were right. I thought it. Persib is big club. It's one of the biggest Indonesian club. Duel panas terjadi. Pelatih Lion City mengakui kekuatan Persib Bandung. Pertempuran di Stadion Bisan baru saja usai, menyisakan hawa panas persaingan dua raksasa yang saling jegal demi gengsi dan tiket lolos. Persib Bandung baru saja menyelesaikan lawatannya ke markas Lion City Sailors dalam lanjutan matchday kelima Liga Champions Asia 2 Grup G. Sesuai prediksi, laga ini berjalan dengan tensi yang sangat tinggi sejak menit awal. Kedua pelatih, Bojan Hodak dan Alexander Rankovic, sama-sama menurunkan skuad terbaiknya tanpa kompromi. Tidak ada istilah rotasi atau menyimpan tenaga, karena misi yang diemban kedua tim sangat krusial dan bertolak belakang. Persib datang dengan target pragmatis namun vital, mencuri minimal 1 poin untuk mengunci tiket otomatis ke babak 16 besar. Sementara tuan rumah punya misi hidup mati, wajib menang untuk menjaga langkah Persib dan menjaga asa mereka sendiri. Di atas lapangan, kita melihat bagaimana taktik Bojan Hodak beradu dengan strategi agresif Rankovic. Pelatih Lion City itu sebelumnya sudah menebar ancaman ingin menunda pesta lolosnya Persib. Dia tahu kekuatan Maung Bandung dan dia menginstruksikan anak asuhnya untuk menekan habis-habisan. Namun, Persib meladeni dengan permainan disiplin dan serangan balik mematikan. Duel-duel fisik tak terhindarkan. Pemain kita jatuh bangun menahan gempuran, sementara Lion City juga dibuat kewalahan oleh transisi cepat kita. Respek harus diberikan kepada kedua tim yang bermain dengan intensitas level Asia. Pelatih Lion City, meski berambisi menang, terlihat mengakui ketangguhan organisasi permainan Persib yang sulit ditembus. Laga ini menjadi bukti bahwa Persib sudah naik kelas. Kita tidak lagi demam panggung main di luar kandang. Kita mampu mendikte atau setidaknya mengimbangi permainan tim kaya raya Singapura tersebut. Bagi bobotoh yang menonton, 90 menit tadi adalah senam jantung yang menegangkan sekaligus membanggakan melihat para penggawa bertarung Spartan demi lambang di dada. Perjuangan tanpa lelah para pemain di Stadion Bisan biarlah menjadi bukti nyata bahwa mentalitas Persib sudah siap untuk panggung yang lebih besar di Asia. Perang bintang tim di laga Lion City kontra Persib Bandung. Lapangan Stadion Bisan malam ini berubah menjadi panggung gemerlap di mana deretan bintang tim nasional dari kedua kubu saling pamer kualitas. Laga ini bukan sekedar duel antar klub, melainkan perang bintang yang sesungguhnya. Media menyoroti bagaimana margin atau perbedaan kualitas antara kedua tim sangat tipis karena sama-sama dihuni oleh pemain berlabel tim nasional. Di kubu Lion City Sailors, mereka memiliki deretan pemain timnas Singapura yang menjadi tulang punggung The Lions. Ada Kapten Haris Harun yang kenyang pengalaman, bek tangguh Safwan Bahrudin yang sering merepotkan Indonesia, kiper Izwan Mahmud, hingga penyerang lincah Sawal Anwar. Mereka adalah representasi kekuatan sepak bola Singapura saat ini. Namun, skuad Persib Bandung datang dengan kilau yang tak kalah mentereng. Bahkan, mungkin lebih menyilaukan dengan label timnas Indonesia yang sedang naik daun. Kita punya Tom Hai, jenderal lini tengah skuad Garuda yang visinya sudah level Eropa. Kita punya Maklok, gelandang pertarung yang selalu menjadi andalan timnas. Dan jangan lupakan kehadiran Eleanor Enders, pemain serba bisa yang kini menjadi amunisi baru timnas Indonesia. Duel antar lini ini menyajikan tontonan kelas Asia beneran. Perang bintang ini menunjukkan bahwa Persib serius membangun skuad yang kompetitif. Manajemen tidak main-main mendatangkan pemain berlabel timnas untuk bersaing di Asia. Melihat pemain-pemain kita tidak kalah kelas, bahkan mendominasi dalam duel individu melawan bintang-bintang timnas Singapura di Lion City, memberikan kepuasan tersendiri. Ini adalah validasi bahwa kualitas pemain yang kita miliki saat ini sudah sangat layak untuk bersaing di level kontinental. Gengsi antar pemain bintang ini membuat pertandingan berjalan dengan tempo cepat dan teknik tinggi. Kualitas individu yang ditujukan para bintang berlabel timnas di laga ini menjadi jaminan bahwa Persib memiliki materi pemain kelas 1 yang siap melangkah jauh. Bojan Hodak blak-blakan alasannya pilih latih Persib. Di balik taktik jeniusnya di Asia, tersimpan alasan emosional mengapa Bojan Hodak bersedia menerima pinangan Persib dan meninggalkan zona nyamannya. Laga melawan Lion City Sailors, sebuah fakta menarik kembali menyeruak tentang sang arsitek, Bojan Hodak. Pelatih berkepala pelontos ini pernah belak-belakan mengungkapkan alasannya menerima tawaran melatih Persib Bandung. Padahal, dengan reputasinya yang mentereng di Malaysia, dia bisa saja memilih klub lain yang tekanannya lebih rendah atau bayarannya lebih tinggi. Tapi Bojan memilih Bandung. Alasannya sederhana, namun mengena di hati, tantangan dan atmosfer. Because Persib is big club. It's one of the biggest Indonesian. Bojan tahu Persib adalah raksasa tidur. Dia tahu Persib memiliki basis supporter yang fanatik,
mungkin salah satu yang terbesar di Asia. Bagi pelatih bermental baja seperti dia, melatih tim tanpa tekanan supporter itu membosankan. Dia merindukan adrenalin yang dia rasakan saat ini, membawa tim besar berkompetisi di level Asia ACL II. Laga melawan Lion City Sailors adalah realisasi dari visinya. Dia ingin membawa Persib kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu bersaing dengan klub-klub terbaik di kawasan ini. Kejujuran Bojan ini membuat kita semakin respect. Dia bukan pelatih bayaran yang datang lalu pergi. Dia punya ambisi pribadi yang selaras dengan ambisi Bobotoh. Dia ingin membuat sejarah. Melihat bagaimana dia mempersiapkan tim untuk laga Asia ini, kita tahu dia tidak main-main. Dia mempertaruhkan reputasinya untuk mengangkat derajat Persib. Pilihan Bojan untuk melatih Persib adalah berkah bagi kita, karena kita mendapatkan pelatih yang tidak takut dengan ekspektasi tinggi, melainkan menjadikannya bahan bakar. Dedikasi Bojan Hodak yang terbukti lewat performa tim di kancah Asia ini, wajib kita dukung penuh agar dia bisa menuntaskan misinya membawa trofi ke Bandung. Dukungan Bobotoh jadi motivasi skuad Mang Bandung. Invasi Bobotoh ke Singapura, khususnya militansi Bobotoh Batam, menjadi cerita heroik yang membuat Maklok dan kawan-kawan merinding haru. Laga tandang rasa kandang, itulah yang terjadi di Singapura. Dukungan Bobotoh menjadi sorotan utama yang tak kalah menarik dari pertandingan itu sendiri. Maklok, sang kapten, bahkan mengaku sangat antusias dan merinding melihat gelombang dukungan yang datang. Namun, apresiasi khusus harus kita berikan kepada saudara-saudara kita dari Batam. Kabar yang berseliweran di media sosial dan terkonfirmasi di lapangan menyebutkan bahwa Viking Batam dan elemen Bobotoh lainnya di sana melakukan aksi gila demi kebanggaan. Mereka dikabarkan memborong sekitar 405 tiket untuk laga ini. Jumlah yang sangat masif untuk ukuran laga tandang lintas negara. Tidak hanya itu, militansi mereka dibuktikan dengan menyewa kapal feri khusus sebagai moda transformasi untuk menyeberang ke Singapura secara rombongan. Bayangkan, satu kapal feri isinya biru semua. Ini adalah bentuk totalitas yang sulit dicari tandingannya. Mereka meluangkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit hanya untuk berteriak selama 90 menit mendukung Pangeran Biru. Kehadiran ratusan bobotoh dari Batam ini ditambah ribuan lainnya yang datang dari berbagai penjuru, membuat Stadion Bisan bergetar. Suara mereka menembus lapangan, masuk ke telinga pemain, dan membakar semangat juang skuad Mang Bandung. Pemain merasa tidak sendirian. Mereka tahu ada ribuan orang yang menyeberang lautan demi mereka. Energi ini yang membuat kaki para pemain tetap berlari meski napas sudah habis. Aksi bobotoh Batam ini adalah bukti bahwa cinta pada Persib tidak mengenal batas geografis. Pengorbanan luar biasa bobotoh yang menyeberangi lautan ini akan selalu dikenang sebagai bukti cinta tanpa syarat yang menjadi nyawa bagi setiap langkah Persib.